konsep array pada pemrograman. Tapi yang satu ini dulu. Oke, dan sebenarnya kalau teman-teman ngikutin video konsep dasar pemrograman, itu kan saya sudah membatasi bahwa di situ sudah selesai sampai di perulangan ya, perulangan dual. Nah, tapi kenapa kok di sini saya tambahin konsep array? Karena ya ketika saya semester 2 ini syaratnya harus sudah paham mengenai array dan function. Makanya saya tambahin materinya untuk yang array dan function. Gitu. Nah, pengertian dari si array. Array itu adalah tipe data yang digunakan untuk mendeskripsikan kumpulan elemen, nilai atau value ya. Nah, dan yang tiap-tiap elemennya memiliki indeks. Ini menurut Wikipedia. Nah, kemudian saya simpulin lagi bahwa si array ini adalah sebuah variabel. Tapi variabelnya dapat menampung nilai atau value yang banyak gitu. Jadi kalau kita punya variabel misalnya ya, kalau variabel kan misalnya variabel nama, saya isikan Yunus Abriansyah gitu. Nah, itu kan nilainya hanya satu. Tapi kalau array, nilainya bisa banyak. Itu aja. Oke, kemudian, kenapa kok kita perlu belajar array? Nah, yang pertama itu untuk memanajemen memori. Nah, nanti saya akan jelaskan. Kemudian yang kedua, untuk mempermudah pengelolaan data. Jadi yang pertama dulu, kita ke manajemen memori. Jadi misalnya begini. Ketika kita misalnya membuat variabel binatang, ya kita tahu bahwa binatang itu lebih dari satu. Jadi misalnya begini, binatang 1 sama dengan ayam, binatang 2 sama dengan sapi, binatang 3 kambing, dan seterusnya sampai binatangnya misalnya 1000 binatang gitu. Nah, dengan menggunakan array maka bisa dipersingkat seperti ini. Jadi kita misalnya punya variabel binatang yang kita isikan array, kemudian ayam, sapi, kambing, dan seterusnya. Gitu. Nah, dengan array ini kita bisa memanajemen memori. Artinya, script yang kita tulis itu lebih sedikit dan untuk load ke memorinya itu juga cukup cepat. Gitu. Jadi, kenapa kita menggunakan array? Karena array bisa menampung banyak data. Gitu. Itu yang pertama, manajemen memori. Kemudian yang kedua, untuk mempermudah pengelolaan data. Nah, misalnya begini. Saya kalau array itu saya deskripsikan sebagai rumah gitu lah. Nah, misalnya array ini adalah ruangan atau rumah gitu ya. Nah, yang di dalamnya itu ada ruangan-ruangan banyak gitu yang diisi oleh nilai-nilai tertentu. Misalnya begini. Ruangan ini saya isikan dengan binatang. Nah, jadi dengan konsep ini kita bisa simpulin bahwa di dalam array itu banyak ruangan dan di dalam ruangan itu ada datanya. Itu. Nah, kenapa kok mempermudah pengelolaan data? Karena di sini cukup rapi. Ya, cukup rapi. Dan nanti untuk pencariannya itu juga cukup mudah. Kemudian, sifat array. Kita tahu dulu sifatnya array bagaimana. Yang pertama, variabel jamak dan diacu dengan nama data yang sama. Nanti kita pelajari. Yang penting mah variabel jamak. Variabelnya banyak gitu. Ya itu tadi karena si array ini bisa menampung banyak data. Kalau variabel kan cuma satu. Gitu. Jadi si array ini ya ibaratnya variabel yang jamak gitu, variabel yang banyak. Kemudian yang kedua ini adalah pasangan antara key dan nilai atau kalau bahasa Inggrisnya key and value pair gitu atau pasangan antara index dan value. Nanti kita belajar. Kemudian yang ketiga ada nilai pada array boleh memiliki tipe data yang berbeda. Nanti ya. Kemudian yang keempat, array bersarang atau nest array atau ya bisa disebut array di dalam array. Gitu. Kalau pengkondisian di dalam pengkondisian itu kan namanya nest condition atau pengkondisian yang bersarang. Nah, ini ada array yang bersarang gitu. Kita yang pertama dulu ya, sifatnya yaitu nama data yang sama. Nah, jadi di dalam array itu kita bisa memasukkan data yang sama. Ya, misalnya di sini ruangan di sini ada monyet, kemudian di sini monyet lagi, itu kan datanya sama. Kemudian ada sapinya 1, tikusnya 3. Ini nggak masalah. Gitu. Jadi misalnya kalian punya jadi misalnya teman-teman punya data gitu ya, data misalnya data kelas gitu ya, kan boleh tuh nih
si namanya sama, jadi nggak masalah gitu. Kemudian yang kedua, pasangan antara key dan nilai, atau saya sebut biasanya dengan indeks dan value gitu. Nah, di sini kalau yang di atas ini ya, kalau yang di atas ini, array yang di atas ini disebut dengan array numerik. Kemudian yang di bawah itu disebut array asosiatif. Oke, yang array numerik itu biasanya data yang pertama mempunyai indeks 0 gitu. Kemudian lanjut lagi sampai indeksnya berapa. Ya teman-teman, jadi masing-masing ruangan yang ditempati binatang ini mempunyai nomor kamar yang berbeda. Jadi ini yang membedakan data satu dengan data yang lain. Sehingga kalau binatangnya sama, nggak masalah karena kamarnya beda. Itu. Ini untuk yang array numerik. Kemudian untuk yang array asosiatif, ini kita bisa buat indeksnya itu sendiri atau dikustomisasi gitu. Kalau yang array numerik ini indeksnya mulai dari 0 ya, mulai dari 0. Nah, ini otomatis dibuatkan sama si array-nya. Nah, tapi ada juga yang array asosiatif kita buat sendiri. Gitu. Jadi misalnya binatang darat 1, 2, 3 sampai 6. Nggak masalah. Ya, teman-teman. Nah, tapi nggak boleh digabungin seperti ini. Jadi misalnya ada indeks numerik digabungin dengan si indeks asosiatif. Ini nggak boleh. Ini salah. Kenapa? Kalau dia sifatnya array numerik ya numerik semua aja gitu. Tapi kalau misalnya array-nya array asosiatif ya asosiatif aja semua gitu. Nah, tapi ini bisa diatasi kok. Nanti kita bahas di array bersarang aja gitu. Kemudian yang ketiga, tipe data yang berbeda. Nah, di dalam array itu kita bisa menginputkan data dengan tipe data yang berbeda. Misalnya di sini untuk yang indeks ke 0 atau data ke 1 gitu ya. Data ke 1 saya isikan integer nilainya 100, kemudian yang kedua indeks pertama itu Yunus, itu kan string ya. Kemudian di sini ada float, ada boolean, dan juga kita bisa memasukkan nama function juga gitu. Jadi tipe datanya berbeda, nggak masalah gitu. Nah, gini teman-teman, untuk yang array itu kan indeksnya dimulai dari 0. Oke, akhirnya misalnya di sini indeksnya 5. Jadi kalau misal ditanya berapa banyak data yang di dalam array, jawabannya berarti datanya ada 6. Tapi indeksnya mentok sampai 5. Kenapa? Karena mulainya dari 0. Gitu. Banyak datanya 6 di sini, tapi indeksnya berhenti sampai 5. Gitu ya. Jadi bedakan antara indeks dengan banyaknya data. Gitu. Kemudian yang selanjutnya, nah ini array bersarang nih. Array bersarang itu adalah array di dalam array. Oke, misalnya begini. Untuk yang di sini array saya bedakan jadi 2, misalnya di sini binatang herbivora dan karnivora. Nah, di sini array-nya, array yang di luar itu array-nya bersifat asosiatif atau kustomisasi dari kita sendiri. Gitu. Nah, kalau dia asosiatif, asosiatif aja semua. Ya, tapi di dalam array asosiatif saya taruh array numerik. Ya, semua yang di dalamnya. Gitu. Jadi ini nggak ada masalah. Gitu ya, teman-teman. Nah, kemudian untuk yang flowchart dan pseudocode untuk deklarasi dan ngeset array-nya itu seperti ini. Kita mulai dulu dari yang flowchart. Jadi diawali dengan simbol terminator, mulai ya, mulai dan end nanti atau selesai. Kemudian deklarasi binatang, kemudian ada buka kurung siku dan tutup kurung siku. Nah, ini menandakan bahwa yang kita deklarasikan adalah sebuah array, bukan variabel lagi gitu. Ya, kemudian di sini ada prosesnya itu bacanya gini, binatang dengan indeks ke 0 saya isikan dengan buaya. Nah gitu. Jadi bisa disimpulkan bahwa data pertama dari sebuah array itu saya isikan string buaya. Gitu ya. Nah, kalau untuk mencetak nilainya berarti tulis binatang yang indeksnya ke 0. Itu. Jadi apa nih? Berarti buaya. Sekarang kita beralih ke pseudocode-nya. Berarti kalau di pseudocode
declare gitu ya, declare array, nama arraynya apa, kemudian pakai buka dan tutup kurung siku seperti ini. Oke, nah ini saya tidak isikan nilai, kenapa? Karena ini tergantung arraynya array apa. Misalnya binatang, binatang kan nilainya nggak konstan ya, datanya nggak konstan, kecuali hari. Nah hari itu cuma ada 7, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Makanya di sini statis dia, cukup sampai 7. Nah atau untuk array itu bisa menggunakan buka tutup kurung. Untuk yang pseudocode ya, kalau di pemrograman nanti kita mengikuti alurnya dari bahasa pemrograman tersebut aja. Seperti ini. Nah kemudian ya seperti biasa, berarti untuk yang ngeset dari si array-nya berarti set array binatang indeks ke 0 sama dengan 2 ya. Itu kalau mau nampilin ya berarti display binatang indeks ke 0. Itu aja. Nah, kemudian kalau kita mau buat array seperti ini, berarti gimana dong? Berarti gini ya, declare binatang. Berarti gini, kita deklarasikan array binatang. Kenapa saya tidak isikan banyaknya data atau banyaknya indeks ya? Karena saya asumsikan bahwa binatang itu cukup banyak gitu. Nah, di sini juga declare integer index. Saya mau deklarasi variabel index dengan tipe data integer gitu. Kemudian set index sama dengan 0. Nantilah. Kemudian set binatang dengan indeks ke 0 sama dengan monyet seperti ini. Nah, kemudian set binatang dengan indeks ke berapa, isi apa gitu. Terserah kalian. Ini sesuaikan aja kok. Nah, kemudian untuk mencetak nilainya kita perlu looping di sini. Ya, kita perlu looping. Jadi gini, kita menggunakan looping for aja ya. Berarti for index to length dari array binatang. Maksudnya gini. Index itu kan 0. Ya, jadi kita akan mendisplay atau kita akan menampilkan sebuah array dari indeks ke 0. Oke ya. Kemudian to panjang dari binatang. Panjang dari array binatang berapa? Banyaknya data berapa? Ada 6. Banyaknya data. Oke. Nah, tapi kalau kita ngikutin panjangnya binatang atau panjangnya array binatang, banyaknya array binatang itu kan ada 6. Ya, sedangkan indeksnya itu akhirnya cuma sampai 5. Jadi di sini saya kurangkan 1. Jadi mulai dari 0 sampai 6 dikurang 1. Berapa? Berarti 0 sampai 5. Gitu. Berarti di sini display binatang yang indeksnya variabel indeks. Gitu. Jadi di oret-oretan aja nggak apa-apa. Kita pakai oret-oretan. Buka notepadnya seperti ini ya. Jadi ini dulu. Declare array. Misalnya kita punya array binatang. Ini. Kemudian declare index ya. Index kita isi sama dengan 0. Ini. Kemudian misalnya ini ngikutin aja set binatang indeks ke berapa sama dengan apa, kita ngikutin aja yang digambar. Kita langsung aja ya. Kita langsung ke loopingnya aja. Karena looping ini butuh oret-oretan juga. For index to length binatang dikurang 1. Tulis aja gini. Lengthnya itu kan sama dengan 6 ya. Banyaknya data dari array kan 6. Tapi indeksnya sampai 5, berarti dikurang 1. Kurang 1. Berarti sama dengan 5 dong. Ini. Nah, sekarang yang pertama untuk yang for itu kan indeksnya sama dengan 0 ya. Berarti di sini display binatang indeks ke 0. Indeks ke 0 apa? Berarti monyet. Oke, berarti si indeksnya plus plus. Plus plus berarti tambah 1, 1. Tampilkan indeks ke 1, binatang indeks ke 1. Berarti apa? Monyet. Tambah lagi 2 sampai nanti akhirnya dia mentok sampai ke 5. Length binatang dikurang 1. Gitu. Makanya nanti tampil semua nih isi yang ada di dalam array. Kemudian gimana dong caranya kita buat array bersarang seperti ini? Jadi gini. Kita deklarasi dulu array binatang. Kita buat array binatang. Gitu. Nah, kemudian di dalam array binatang
kita buat sebuah array lagi, array asosiatif yang di sini adalah indeksnya karnivora dan herbivora. Oke, karnivora dan herbivora. Nah, kemudian set indeks sama dengan 0 sama kayak tadi. Kemudian binatang herbivora indeks ke 0 sama dengan sapi. Ya. Jadi di sini bisa disimpulkan bahwa kita mau buat sebuah array lagi. Array di dalam array indeks asosiatifnya itu herbivora. Jadi kita mau buat array di dalam array herbivora ini. Yang indeksnya 0 berarti ini. Kita mau buat sapi. Kemudian yang indeksnya 1 kita buat kambing. Nah, ini sesuaikan aja sama yang karnivora gitu. Kemudian kita pakai for aja biar enak ya. For index length binatang herbivora. Jadi kita simpulin nih. Panjang atau banyaknya data dari si array binatang yang array asosiatifnya herbivora berarti ada 2 data ya. Berarti 2 dikurang 1. Berarti nanti kita loopingnya dari indeks ke 0 sampai ke 1. Gitu. Jadi di sini sama aja, Pak. Display array binatang yang berasosiatif herbivora yang di dalamnya indeks ke berapa. Itu indeks dari variabel indeks. Oke, selesai. Dan di video selanjutnya kita akan memahami mengenai konsep logika function pada pemrograman. Jadi di function ini saya kasih tahu dulu ada built-in function dan user defined function. Gitu. Nah, kita akan pelajari di video selanjutnya. Jadi terima kasih teman-teman telah menyaksikan video ini, dan saya pamit dan terima kasih.